Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran tentang amalan sebelum tidur. Jadi Islam mengajarkan kepada kita ada amalan-amalan yang harus kita lakukan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan tentang materi amalan-amalan yang harus kita kerjakan sebelum kita beranjak ke tempat tidur untuk tidur. Yang pertama adalah kita berwudu terlebih dahulu. Jadi ketika mau tidur, kita harus berwudu terlebih dahulu. Dengan wudu ini, maka malaikat akan mendoakan kita, ya Allah, ampunilah hambamu ini yang tidur saat ini dalam keadaan suci. Jadi itu yang akan kita terima kalau kita tidur. Sebelum tidur kita melakukan wudu terlebih dahulu. Selanjutnya ketika kita mau tidur, yang pertama ada beberapa amalan yang harus kita lakukan untuk dilafazkan dalam praktek kita amalan sebelum tidur. Yang pertama kita boleh membaca ayat kursi. Ayat kursi ini surat Al-Baqarah ayat 155 ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, ini kita baca satu kali. Kemudian kita boleh menutupnya dengan doa tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi boleh juga kita mengamalkan sebelum tidur kita membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian kita hembuskan ke tangan kita, kemudian kita sapukan ke seluruh tubuh kita yang bisa dijangkau. Itu juga bisa kita amalkan, amalan sebelum tidur. Sesudah itu baru kita membaca doa tidur seperti yang Bapak lafazkan tadi. Atau bisa juga kita melakukan zikir subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Jadi dia menjadi 100 kali. Kemudian sesudah itu kita membaca doa tidur. Itu juga bisa kita amalkan ketika kita akan melakukan tidur. Selanjutnya kita melakukan tidur itu dengan miring ke kanan ya. Miring ke kanan. Begini, kita tidur bahu kiri kita ini sebelah atas. Nah, jadi kita tidur sebelah ke atas, berarti kita miring ke kanan ya. Nah, miring ke kanan. Jadi bahu atau jantung kita dibikin sebelah kanan. Dari segi kesehatan, tidur seperti itu, miring tidur seperti itu sangat bagus untuk kesehatan jantung kita ya dan lambung kita. Itulah yang dipraktikkan, yang diajarkan Rasulullah kepada kita ketika kita mau beranjak tidur. Ya, jadi ada amalan-amalan yang harus kita lakukan sebelum tidur. Boleh membaca ayat kursi, kemudian baca doa. Boleh membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, kemudian kita baca doa tidur. Boleh juga kita melakukan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali, jadi jumlahnya 100. Sesudah itu kita membaca doa tidur. Tapi boleh juga semuanya kita baca. Nah, ayat kursi kita baca, Qul huwallahu ahad kita baca, Qul a'udzu birabbil falaq kita baca, Qul a'udzu birabbin nas kita baca. Yang kul ini kita baca 3 kali, ayat kursinya sekali. Kemudian kita zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali, baru kita tutup dengan doa sebelum tidur. Nah, itu juga bisa kita amalkan tergantung luang waktu kita atau tergantung keinginan kita dalam melakukan amal sebelum tidur. Inilah amalan-amalan yang harus kita lakukan sebelum tidur. Maka dari itu kita dianjurkan ketika masuk sholat isya, kita sholat isya, kalau bisa berjamaah ke masjid, kita berjamaah ke masjid. Sesudah sholat isya, kita boleh beranjak langsung tidur. Karena Rasulullah bersabda,
tercela seseorang yang tidur sebelum dia sholat isya. Kemudian tercela juga seseorang yang sesudah sholat isya dia panjang mengobrol. Artinya sesudah sholat isya itulah batas aktivitas kita malam, kita beranjak untuk tidur. Makanya sesudah sholat isya kita sudah dalam keadaan berwudu, maka kita boleh langsung tidur. Tapi kalau wudu kita batal, maka kita boleh ketika mau tidur ke pembaringan, kita awali lagi dengan berwudu. Jadi inilah amalan-amalan yang harus kita lakukan sebelum tidur. Dan Bapak yakin anak-anak Bapak sudah hafal itu semua. Cuman mungkin mempraktekannya kita belum sempurna. Maka daripada itu, dari pelajaran yang Bapak sampaikan hari ini, yuk mari kita praktekkan amalan sebelum tidur. Karena dengan itu kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat kursi, maka itu menjadi tameng buat kita, menjadi pelindung buat kita dari gangguan setan. Kalau kita membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maka itu pun menjadi tameng bagi kita dari gangguan-gangguan setan sampai kita nanti bangun pagi hari. Nah, itulah pentingnya kita melakukan amalan sebelum tidur. Kalau kita melakukan wudhu tadi, di awal sudah Bapak sampaikan, dengan wudhu tadi malaikat akan mendampingi kita tidur dan malaikat berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Demikianlah pelajaran hari ini. Amalan sebelum tidur ini mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.